Bapak, Ibu, Saudara, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hanya tinggal hitungan hari lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan mahfirah, bulan ampunan, bulan pahala, bulan keberkahan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti mempersiapkan untuk menyambut Ramadan. Di antaranya kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu dengan niat yang tulus, ikhlas untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan ini, untuk kita berlomba-lomba untuk meraih predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain berlomba-lomba berpuasa, masa kita tidak mau berpuasa? Di saat orang berlomba-lomba mengerjakan tarawih, masa kita tidak mau bertarawih? Di saat orang lain berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah Ramadan, masa kita tidak? Di saat orang lain berlomba-lomba untuk meninggalkan maksiat, masa kita tidak mau meninggalkan maksiat? Di saat orang lain berlomba-lomba meraih predikat takwa, masa kita tidak mau mendapatkan predikat takwa? Hanya niat yang ikhlas, tekad yang kuat untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan lah orang yang sanggup menunaikan ibadah-ibadah yang sangat kita perlukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita di bulan suci Ramadan, kita harus membersihkan hati kita. Hati yang bersih, hati yang lapang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hati yang bersih bisa ridho terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih ikhlas melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Persiapan kita yang ketiga, jaga hablum minallah kita. Kita jaga hablum minannas kita. Kita jaga hubungan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhkan apa yang dilarangnya. Kita jaga hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan kita jolim, jangan kita gibah, jangan kita berburuk sangka kepada sesama kita. Mari kita berlomba-lomba untuk kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan, kata baginda Rasulullah, wahai manusia, sungguh telah datang bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jam adalah jam-jam yang paling utama. Sangat rugi bila bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita lewatkan begitu saja. Perlu kita merenung bahwa bulan yang penuh berkah mahfirah ini, akankah kita lewatkan begitu saja tanpa kita mengambil sedikit pun keberkahan yang terkandung di dalamnya? Ataukah kita melewati Ramadan ini hanya mengambil keberkahan ala kadarnya saja? Ataukah Ramadan yang penuh berkah ini dengan sungguh-sungguh, yakni dengan mengerjakan dan memperbanyak ibadah dan amal ibadah kebajikan lainnya? Kesempatan emas ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang dicintai untuk dijadikan sebagai bulan di mana kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan yang harmonis antara kita dengan sesama manusia dan hubungan kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terkait hal tersebut, ada kisah di dalam buku tasawuf karya Buya Hamkah. Ada kisah hikmah yang dapat kita petik terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan. Satu riwayat, ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Beserta pasukannya, beliau hendak menaklukkan satu daerah.
Sebelum berangkat untuk menaklukkan satu daerah, Raja Iskandar Zulkarnain ini memberikan tausiah kepada pasukannya. Saudara-saudara para prajurit, para pasukan, kita akan berangkat ke satu tempat, ke satu daerah untuk menaklukkan daerah tersebut. Nanti di dalam perjalanan kita akan melintasi sebuah sungai. Di dalam kita melintasi sebuah sungai tadi, nanti pada malam hari, ambillah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu. Ambil apa yang kamu injak di sungai itu. Singkat cerita, ketika malam mulai tiba, malam mulai gelap, pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sebuah sungai di dalam kondisi yang gelap gulita. Pasukan yang sebelumnya berangkat telah diberikan nasihat untuk mengambil apa saja yang terinjak di sungai itu. Ini terbagi 3 golongan dalam menyikapi pesan rajanya tadi. Kelompok pertama tidak mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya. Mereka berpikiran karena mereka menganggap yang dia injak di sungai itu adalah hanya batu-batu biasa. Dan kalau kita ambil hanya jadi beban di perjalanan kita. Nah, pasukan yang pertama ini tidak mengambil apapun. Justru nanti kata dia akan membebankan kita, membawa batu-batu yang tidak berharga ini. Nah, dari kelompok yang kedua, ini mengambil ala kadarnya. Apa yang terinjak di kakinya di sungai itu, dia ambil ala kadarnya saja, hanya sekedar memenuhi perintah sang raja. Kelompok yang kedua ini merasa khawatir kalau nanti dipertanyakan oleh raja. Yang penting kita sudah mengambil, kita sudah menjalankan perintahnya, kita ambil ala kadarnya saja. Kita khawatir nanti dipertanyakan. Nah, dari kelompok yang ketiga, ini benar-benar taat menjalankan perintah rajanya. Ia mengambil sebanyak-banyaknya apa yang terinjak di sungai itu. Ia ambil apa yang dia injak, sehingga tasnya penuh dan merasa susah dalam meneruskan perjalanan karena beban yang dibawanya sangat berat. Setelah melanjutkan perjalanan dan tibalah di suatu tempat pada pagi harinya, betul-betul Raja Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada pasukannya, apa yang kau dapatkan semalam tadi ketika melintasi sungai? Apa yang kau injak yang aku perintahkan ambil, apakah engkau mengambilnya? Masing-masing prajurit memeriksalah apa yang ada di tasnya itu. Dia bukalah tasnya. Ternyata setelah ia membuka tasnya, adalah yang dia anggap batu-batu yang tidak berharga itu adalah intan berlian yang mereka ambil di sungai tadi. Bukan batu-batu biasa, apa yang disangkakan oleh kelompok yang pertama tadi. Tentu saja berbagai ekspresi yang terjadi dari seluruh prajurit tadi. Prajurit yang tidak mengambil apa yang ia diperintahkan, apa yang ia injak di sungai itu, dia merasa menyesal. Karena tidak mengambil, ternyata yang dia anggap batu-batu itu adalah intan berlian. Namun penyesalan biasanya terjadi setelah waktu berlalu. Dan penyesalan pun tidak berarti apa-apa lagi. Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok yang kedua hanya mengambil ala kadarnya, hanya sebagai memenuhi perintah raja saja. Meskipun mereka pun merasa menyesal kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya. Ternyata bukan batu biasa. Kenapa kita tidak mengambil sebanyak-banyaknya apa yang kita injak di sungai itu? Adapun prajurit yang
Kelompok yang ketiga ini yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh rajanya, ya ambil sebanyak-banyaknya. Mereka merasa sangat bahagia. Ternyata apa yang ia ambil, apa yang ia lakukan tidak sia-sia, meskipun beban terasa berat dan melelahkan. Ternyata menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya. Mereka bahagia. Mereka bangga. Yang dari kelompok 1 dan 2 ini merasa menyesal. Kisah di atas mengandung pelajaran penting bagi kita yang saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya banyak sekali keberkahan-keberkahan. Tak jauh berbeda dengan prajurit-prajurit di dalam kisah tadi. Kita pun memiliki 3 pilihan. Pilihan yang pertama, apakah kita melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikit pun? Dan yang kedua, apakah kita melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya saja? Yang ketiga, apakah kita melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebajikan lainnya. Semoga kita termasuk golongan prajurit yang ketiga ini, yang mengambil semua keberkahan di bulan suci Ramadan, semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita sebagai hamba Allah, kita harus melaksanakan. Dan kita bersyukurlah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena banyak sekali keberkahan, ampunan, serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya nanti kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan keriduan kita, kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri kita, dan kita bisa benar-benar sungguh-sungguh menerima Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan keriduan untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, barakah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.